Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Febriansyah dengan NIM 21030300019. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tema dari pengukuran tahanan pertanahan tanah atau grounding. Jadi, sistem pertahanan atau grounding merupakan hal yang fungsinya untuk pengaman sebuah instalasi atau objek lainnya, karena dengan sistem pertahanan yang baik maka akan terjamin keselamatan baik itu untuk manusia maupun perangkat elektronik lainnya. Jadi grounding system atau sistem pertahanan adalah sebuah mekanisme instalasi yang dibuat oleh manusia untuk menghubungkan bagian-bagian tertentu dari sebuah instalasi itu sendiri dengan permukaan bumi. Ya, jadi sistem penghubungan itu yaitu sistem distribusi listrik yang dialirkan ke dalam tanah. Tujuannya itu sebagai pengaman saat terjadinya trip atau konsleting listrik atau arus berlebih dan petir. Jadi, untuk mengukur resistansi dalam bumi, kita menggunakan earth tester. Dengan earth tester ini, kita dapat mengukur resistansi yang ada pada bumi dan menampilkannya dalam bentuk data ohm. Jadi satuan resistansi ini adalah ohm. Alat earth tester ini memiliki dua tipe, yaitu tipe analog dan tipe digital. Nah, tipe analog ini kita dapat melihat pembacaan resistansi dengan bentuk jarum. Jadi ditunjukkan dengan arah jarum. Sedangkan dengan tipe digital kita dapat langsung membaca nilai dalam bentuk angka. Jadi secara garis besar tidak ada perbedaan antara earth tester digital maupun analog. Sekarang cara menggunakan earth tester. Pada earth tester terdapat tombol-tombol, diantaranya tombol hold dan tombol selektor ohm. Fungsi tombol hold itu sendiri digunakan untuk pengetesan atau pengukuran, dan fungsi dari tombol selektor untuk memilih skala pengukuran. Nah, di sini saya menyarankan menggunakan X1 karena supaya mudah dalam pembacaannya. Oke, lanjut. Jadi di sini ada kabel yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Oke, lanjut. Untuk langkah-langkah yang harus diperhatikan itu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan kalibrasi. Jadi kita harus membiasakan sebelum mengukur, kita harus mengkalibrasi alat yang akan kita gunakan. Fungsinya supaya nilai yang ditampilkan oleh alat tersebut akan tepat. Yang kedua, yaitu penempatan kabel konektor. Jadi tester mempunyai 3 kabel, yaitu kabel kuning dan merah. Jadi kita hanya perlu menyambungkan kabel hijau ke grounding yang sudah terpasang serta kabel merah dan kuning ke tanah yang sudah ditanam elektrode grounding. Jadi jarak antara elektrode dengan yang lainnya itu kurang lebih 10 meter. Hal ini dilakukan supaya agar mudah mendapatkan nilai yang baik dalam pengukuran. Dan untuk pemasangan elektroda sebaiknya dihubungkan secara paralel.
Dan yang ketiga, tes grounding, yaitu dengan cara mengarahkan selektor ohm ke posisi X1 dan menekan tombol hold. Jika berhasil, maka kita akan mendapatkan hasil pengukurannya. Dan setelah itu, kita harus mencatat hasil pengukuran tersebut sebagai hasil dari analisa ground, apakah pentanahan itu baik atau tidak. Lanjut, ini standar nilai resistansi yang baik. Nilai resistansi yang baik ini memiliki standar, yaitu jika hasil yang kita peroleh menunjukkan nilai angka kurang dari 2 ohm. Jadi kalau lebih dari 2 ohm itu tidak baik. Kurang dari 1 ohm itu lebih baik lagi. Dan ini ada tips cara mendapatkan nilai grounding yang baik. Jadi tips untuk mendapatkan nilai grounding yang baik, kita yang pertama harus mencari tempat yang basah atau lembab, tanah yang dekat dengan sumber air, karena tanah yang dekat dengan sumber air memiliki pentanahan yang baik. Yang kedua, menanamkan elektroda sedalam mungkin. Jadi tips ini digunakan untuk elektroda jenis plat, karena elektroda jenis plat memang harus ditanam hingga bermeter-meter supaya nilai groundingnya itu bagus. Jadi kita menggunakan elektroda jenis batang, kita hanya perlu memperpanjang elektroda tersebut agar dapat menjangkau nilai resistansi terendah tanah tersebut. Dan yang terakhir ada menanam elektroda secara paralel. Hal ini kembali ke rumus ohm awal yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika ingin mendapatkan R dengan total nilai yang kecil, maka kita perlu memparalel R1 atau elektroda 1, R2 atau elektroda 2 dan seterusnya. Dan itu pengukuran tahanan grounding menggunakan air tester. Ya, jadi saya jelaskan lagi tentang pembumian, yaitu distribusi listrik ke dalam tanah ketika terjadi trip atau konslet arus berlebih dan petir yang tujuannya yaitu untuk mengamankan suatu alat agar tidak terjadi kerusakan yang parah, seperti terjadinya kebakaran dan mencegah arus tegangan sentuh pada makhluk hidup. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Jika ada salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.